Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akan dibahas materi logaritma. Membahas logaritma tentu akan selalu terkait dengan bilangan berpangkat. Oleh karena itu, silakan pahami kembali materi bilangan berpangkat yang telah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Logaritma suatu bilangan merupakan kebalikan dari perpangkatan suatu bilangan. Jika A, N, dan X sembarang bilangan real dengan X lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka X sama dengan A pangkat N jika dan hanya jika A log X sama dengan A log A pangkat N sama dengan N. Ini adalah bentuk bilangan berpangkat, dan jika dibuat dalam bentuk logaritma atau kebalikan dari bilangan berpangkat ini menjadi seperti ini. A log X sama dengan N, di mana X di sini adalah A pangkat N. Sehingga untuk bilangan berpangkat X sama dengan A pangkat N dapat dibuat dalam bentuk logaritma A log X sama dengan N. A disebut bilangan pokok atau basis. A harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. X disebut numerus atau bilangan yang ditarik logaritmanya, di mana X ini harus lebih dari 0. N disebut hasil logaritma. Contoh, 1/625 sama dengan 5 pangkat negatif 4, bentuk bilangan berpangkatnya, jika dan hanya jika 5 log 1/625 sama dengan 5 log 5 pangkat negatif 4 sama dengan negatif 4. Yang ini menjadi numerus pada logaritma, kemudian ini menjadi basis pada logaritma, dan negatif 4 ini merupakan hasil dari logaritmanya. Contoh berikutnya, 64 sama dengan 2 pangkat 6, bentuk bilangan berpangkatnya, jika dan hanya jika 2 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 6. Terdapat beberapa sifat logaritma. Pertama, jika A dan N sembarang bilangan real dan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1 dan A log A pangkat N sama dengan N dikali A log A sama dengan N. Perhatikan, A log A sama dengan 1, sehingga A log A pangkat N dapat dibuat seperti ini. A log A nilainya 1, maka hasilnya N. Contoh, 2 log 2 sama dengan 1, 10 log 10 sama dengan 1. Perhatikan, di sini tidak ditulis basisnya 10. Khusus untuk logaritma dengan basis 10, maka di sini tidak ditulis. Jadi kalau ada suatu logaritma seperti ini yang tidak ditulis di sini, berarti di sini adalah 10 basisnya. Berikutnya ada 3 log 3 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 3 log 3 sama dengan 4. Ini contoh untuk yang sifat ini. Berikutnya 10 log 10 pangkat 5
sama dengan 5 dikali 10 log 10. 10 log 10 nilainya 1, maka hasilnya 5. Ini berlaku sifat yang ini. Sifat yang kedua, jika M, N, P, X bilangan real dengan P dan X lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, maka P pangkat N log X pangkat M sama dengan M per N dikali P log X. Perhatikan, M adalah pangkat pada numerus dan N adalah pangkat pada basis. Jika ditemukan suatu logaritma yang berbentuk seperti ini, maka nilainya sama dengan seperti ini. Contoh, 16 log 64 sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini, kita samakan dulu angka pada basisnya dan juga angka pada numerusnya, sehingga perlu dibuat suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok pada basis dan bilangan pokok pada numerusnya nanti harus sama. Jadi 16 diubah menjadi 2 pangkat 4, 64 diubah menjadi 2 pangkat 6. Dengan menggunakan sifat ini dapat diselesaikan menjadi 6 per 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya 1, sehingga diperoleh 3 per 2. Setelah disederhanakan, hasilnya adalah 3 per 2. Contoh berikutnya, 1 per 8 log 1 per 128 sama dengan, untuk soal berbentuk seperti ini, dapat diubah basisnya menjadi 1 per 2 pangkat 3 dan numerusnya diubah menjadi 1 per 2 pangkat 7. Dengan sifat logaritma yang ini diperoleh 7 per 3 dikali 1 per 2 log 1 per 2. Hasilnya adalah 7 per 3. Sifat logaritma selanjutnya, jika M, N, P, X bilangan real dengan P dan X lebih dari 0 dan P tidak sama dengan 1, maka P log X pangkat M sama dengan M dikali P log X, dan P pangkat N log X sama dengan 1 per N dikali P log X. Perhatikan, pada sifat yang ini, M merupakan pangkat pada numerus, sedangkan basisnya P, pangkatnya itu adalah 1 sehingga tidak ditulis. Jika ada suatu logaritma yang berbentuk seperti ini, maka bentuknya dapat diubah menjadi seperti ini. Namun, jika basisnya memiliki pangkat N dan numerusnya pangkatnya 1, sehingga di sini tidak ditulis, maka bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk ini, 1 per N, N pangkat pada basis dikali P log X. Contoh, 3 log 243 sama dengan, perhatikan bahwa di sini basisnya 3, sedangkan pada numerusnya adalah 243. Sehingga 243 ini perlu diubah agar menjadi suatu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan basis ini. Menjadi 3 log 3 pangkat 5.
243 sama dengan 3 pangkat 5. Karena numerusnya berpangkat 5, maka sifat yang digunakan adalah sifat yang ini. Bentuk ini dapat dibuat menjadi 5 dikali 3 log 3. Hasilnya 5. 3 log 3 nilainya 1. 625 log 5 sama dengan, perhatikan numerusnya memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan basis, sehingga basisnya harus diubah menjadi suatu bilangan berpangkat, di mana bilangan berpangkatnya nanti, bilangan pokoknya itu harus sama dengan basisnya. Menjadi 5 pangkat 4, 625 itu diubah menjadi 5 pangkat 4 log 5. Karena basisnya memiliki pangkat, maka sifat yang digunakan adalah sifat yang ini. Hasilnya 1/4 dikali 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1, sehingga diperoleh 1/4. Sifat logaritma berikutnya, jika P, X, Y bilangan real positif dan P tidak sama dengan 1, maka P log XY sama dengan P log X ditambah P log Y. Ini adalah sifat logaritma dari perkalian. Perhatikan, nilai logaritma yang ini merupakan penjumlahan dari dua buah logaritma yang numerusnya merupakan faktor dari numerus yang awal. Contoh, 3 log 18 sama dengan, untuk menyelesaikan soal ini, maka dapat dibuat dalam bentuk 3 log 2 kali 9. 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. Faktor lain dari 18 adalah 18 dikali 1, 6 dikali 3. Namun dipilih 2 dikali 9 agar mempermudah penyelesaian soal ini. Diperoleh 3 log 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3 pangkat 2. 3 log 2 tetap ditulis ditambah 3 log 3 pangkat 2 dengan menggunakan sifat sebelumnya, hasilnya adalah 2. Maka nilai dari 3 log 18 sama dengan 3 log 2 ditambah 2. Contoh berikutnya, 10 log 15 ditambah 10 log 20 sama dengan, bentuk soal ini merupakan bentuk soal penjumlahan, sehingga dapat digunakan sifat logaritma yang ini. 10 log 15 dikali 20 sama dengan 10 log 300. Bentuk ini diubah menjadi seperti ini, 10 log 100 dikali 3 diperoleh 10 log 100 ditambah 10 log 3 10 log 100 ini menjadi 10 log 10 pangkat 2 ditambah 10 log 3, hasilnya adalah 2 ditambah 10 log 3. Silakan dikerjakan soal ini dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifat logaritma berikutnya, jika P, X, Y bilangan real positif dan P tidak sama dengan 1, maka P log X per Y sama dengan P log X dikurang P log Y. Ini merupakan sifat logaritma dari pembagian. Jika di sini dibagi,
maka di sini dikurang. Bentuk P log X per Y sama dengan P log X. X adalah pembilang pada numerus ini, dikurang P log Y. Y adalah penyebut pada numerus. Jadi di sini pembilang, di sini penyebut. Contoh, 10 log 125 dikurang 10 log 75 sama dengan, bentuk ini dapat diubah menjadi 10 log 125 dibagi 75. Kemudian sama-sama dibagi dengan 5 pangkat 2, diperoleh 10 log 5/3. Maka nilai ini sama dengan nilai ini. Contoh lain, 2 log 32 dikurang 2 log 1/64 sama dengan, ini dapat diubah menjadi 2 log 32 per 1/64 diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 5 untuk 32 dan 2 pangkat negatif 6 untuk 1/64 sama dengan 2 log 2 pangkat 5 dikurang negatif 6. Di sini digunakan sifat bilangan berpangkat yang pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Hasilnya 2 log 2 pangkat 11 sama dengan 11. Sifat logaritma berikutnya, jika PXY bilangan real positif dengan P dan X tidak sama dengan 1, maka P log X dikali X log Y sama dengan P log Y. Ini adalah sifat perkalian logaritma. Terdapat dua buah suku, suku pertama, suku kedua. Pada suku pertama, numerusnya X, pada suku kedua, basisnya X. Jika bentuknya seperti ini, maka dapat dibuat dalam bentuk seperti ini. Contoh, 1/3 log 81 dikali 81 log 1/27. Bentuk ini dapat dibuat menjadi 1/3 log 1/27. Hasilnya sama dengan 1/3 log 1/3 pangkat 3 dengan sifat sebelumnya diperoleh nilainya 3. Contoh lain, 2 log 5 dikali 5 log 3 dikali 3 log 8 sama dengan, soal ini terdiri dari 3 suku. Untuk menyelesaikan soal ini dapat dikerjakan dengan 2 suku terlebih dahulu. Dikerjakan suku pertama dan kedua dengan menggunakan sifat logaritma yang ini, maka bentuk ini menjadi 2 log 3 dikali 3 log 8. Yang ini dikerjakan lagi dengan sifat ini, hasilnya menjadi 2 log 8. 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 3, nilainya sama dengan 3. Silakan dikerjakan soal ini dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifat logaritma berikutnya, jika PAB bilangan real positif dan P tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan P log B per P log A. B pada logaritma yang ini
adalah numerus, dan ini merupakan numerus juga pada logaritma yang awal. Sedangkan A adalah numerus pada logaritma yang ini, dan merupakan basis pada logaritma yang awal. P adalah basis pada logaritma yang ini, dan P akan ditentukan nilainya. Contoh, 2 log 7 dikali 49 log 36 dikali akar 6 log 4. Untuk menentukan nilai logaritma ini, maka dapat dibuat dalam bentuk seperti ini. Untuk menyelesaikan soal ini, dipilih basis logaritmanya adalah 10. P yang dipilih adalah 10. Sehingga diperoleh 10 log 7 dibagi 10 log 2, yang ini, dikali 10 log 36 per 10 log 49 dikali 10 log 4 per 10 log 6 pangkat setengah, sama dengan 10 log 7 per 10 log 2 dikali 10 log 6 pangkat 2, 36 diubah menjadi 6 pangkat 2 per 10 log 7 pangkat 2, 49 diubah menjadi 7 pangkat 2 dikali 10 log 4 per 10 log 6 pangkat setengah. Dengan menggunakan sifat logaritma sebelumnya, maka 10 log 6 pangkat 2 ini diubah menjadi 2 kali 10 log 6, dan 10 log 7 pangkat 2 diubah menjadi 2 dikali 10 log 7. Pada kondisi seperti ini, maka dapat sama-sama dibagi log 7 pada pembilang dan log 7 pada penyebut. Ini hasilnya 1, di sini 1. Kemudian log 2 dapat dibagi dengan log 4. Log 6 dapat dibagi dengan log 6, sehingga diperoleh yang ini hasilnya 1 dikali yang ini 2 per 2 dikali yang ini, di sini log 4 dibagi dengan log 2 hasilnya 2 per di sini setengah, maka hasilnya adalah 4. Sifat logaritma berikutnya, jika A, B bilangan real positif dengan A dan B tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan 1 per B log A. Untuk mengubah bentuk suatu logaritma yang awalnya numerus menjadi basis dan yang awalnya basis menjadi numerus, dapat digunakan sifat ini. A log B sama dengan 1 per B log A. Contoh, 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Awalnya numerus menjadi basis, awalnya basis menjadi numerus. Contoh lainnya, 5 log 81 sama dengan 1 per 81 log 5. Jadi nilai ini sama dengan nilai ini. Sifat logaritma berikutnya, jika A dan B sebarang bilangan real dengan A dan B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A pangkat A log B sama dengan B. Ini adalah sifat perpangkatan pada logaritma. Perhatikan, ini adalah bilangan berpangkat
di mana pangkatnya adalah suatu logaritma. Pada bilangan berpangkat, A adalah bilangan pokok. Yang ini A di sini adalah basis pada logaritma. Ketika basis pada logaritma dan bilangan pokok pada bilangan berpangkat ini sama nilainya, maka berlaku seperti ini. Contoh, 5 pangkat 5 log 10 sama dengan 10. 10 pangkat 10 log 10 sama dengan 10. 11 pangkat 11 log 121, 121. 15 pangkat 15 log 625 sama dengan 625. Silakan dikerjakan soal 3, A1 dan A2 dengan menggunakan sifat-sifat logaritma yang telah dijelaskan sebelumnya. Sifat logaritma berikutnya, jika PXY bilangan real positif dan P tidak sama dengan 1, maka P log X sama dengan P log Y jika dan hanya jika X sama dengan Y. Contoh, 2 log 16 sama nilainya dengan 2 log 2 pangkat 4. Jika dan hanya jika 16 sama dengan 2 pangkat 4. Ini contoh dari sifat ini. Kemudian 5 log 625 sama dengan 5 log 25 pangkat 2. Jika dan hanya jika 625 sama dengan 25 pangkat 2.